Kosakama Dharma Aksara Pustaka Utama. Tanpa asa karya. Jiwa yang hilang tak akan kembali. Penyesalan di akhir tak akan menjadi baik. Kebodohan diri atas kesalahan hati. Rasa puas menusuk dari hati. Tak pernah rela untuk melepaskan. Tak tertahan rasa yang begitu janggal. Terheran terhadap apa yang dihadapi. Kini jiwaku terombang-ambing oleh badai yang tercipta karena kebaikan dan kerusakan. Siapkah diri untuk semua ini? Hamba tak tahu. Adakah yang lebih dari semua ini? Hamba tahu. Kini Nala telah berbicara kepada hamba. Namun hamba yakin tak lagi ada perih. Terdiam dalam logika fallacy yang kubuat. Hingga kini tak ada lagi yang tersisa baginya. Tak lagi ia berjalan lurus dengan insan terpilih. Biarlah lemari hati berdiri tanpa isi. Meski mudah tak ia terombang-ambing, namun warnanya selalu membuatnya kuat. Yang terjadi, tak lagi hamba berdiri, hamba berada di sisi yang busuk. Hamba berdiri di konsekuensi atas semuanya. Biarlah Nala menikmati laut yang indah. Dan tak apa hamba bila harus menjadi kapal rongsok sebagai cara Nala menikmati indahnya lautan. Yeay. Oh ya Kang, mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Oh iya, nama saya Muhammad Fadgasya Ranjinandi. Saya dari Sri Fatmullah, saya dari 11C. Saya tadi menyampaikan puisi yang saya buat sendiri yang judul Tanpa Asa. Terima kasih. Dan dengar pertunjukan dari Zakian Rudi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zakia Pesahwa dari kelas 11-7. Ya. Hari ini aku mau membacakan puisi. Oh, yes. Asal sempit. Aku beromantisasi setiap interaksi. Seolah kisah kita nyata adanya.
Aku mau nanya ini puisinya emang dari Google apa dari perasaan sendiri nih? Kok relate banget ya sama hidup aku? Kayak malu sih, kayak malu sih. Jangan-jangan kata itu ya? Jangan puisi dari pengalaman aku yang jadi puisi. Aku emang masih menarik itu. Halo. Iya. Boleh dari referensi ataupun AI. Enggak. Minggu depan. No. Kamu gak tahu tragedi tadi sampai nangis gara-gara aku. Oke. 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 Dan dengar pertunjukan dari Zakian ini apa? Ayo, puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Zakia Pesahwa dari kelas 11-7. Hari ini aku mau membacakan puisi. Yes. Asal semua. Aku beromantisasi setiap interaksi. Seolah kisah kita nyata adanya. Padahal bagimu segalanya hanyalah ilusi. Sebuah kisah yang terukir tanpa makna dan cinta. Aku harus menerima kenyataan bahwa kamu kini bukan aku yang mengisi. Seharusnya sejak awal aku sudahi rasa ini. Sehingga akhirnya ini yang terjadi. Kini biarkan aku tenggelam sendiri dalam lautan ketenangan yang kubuat sendiri. Di antara harapan yang tak pernah terpenuhi. Tanpamu, aku akan tetap berdiri. Aku mau nanya ini puisinya emang dari Google apa dari perasaan sendiri nih? Kok relate banget ya sama hidup aku? Kayak malu sih, kayak malu sih. Jangan-jangan kata itu ya? Jangan puisi dari pengalaman aku yang jadi puisi. Aku emang masih menarik itu. Halo. Iya. Boleh dari referensi ataupun AI. Enggak. Minggu depan. No. Kamu gak tahu tragedi tadi sampai nangis gara-gara aku. Tenang, aku nggak bakal video tapi recording. Sama aja. Oke. Kelihatan. Serius kelihatan. Dari tadi malahan. Tuh, itu.
Ya, ya kamu kan nyaman duduk di situ lagi. Pula kamu juga bisa mendapatkan saran dan inspirasi. Hai. Sial, kau tidak tahu. Pagi hujan menamparku. Terdengar ceruk meraup. Lambutan tubuh makin menggigil, makin liar. Sialan. Rindu memukul habis-habisan. Oke. Pertama, aku mau ngucapin terima kasih banyak atas keberaniannya ya buat Ulfa yang udah mau tampil meskipun seberat apapun itu nervousnya. Aku ucapkan terima kasih. Dokumentasi. Oh ya, dan mungkin ada masukan atau saran dari teman-teman yang lain? Ada banyak coba dari aku. Oh ya, boleh. Siapapun. Tapi bagus sih, Pi. Enggak. Pokoknya semua saran sama kayak jadi videonya. Aku suka bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fredrik Kempaten dari kelas 11. Yeay. Saya hari ini akan menyampaikan puisi yang bernama Sang Pahlawan Senja. Wis. Di medan juang kau berdiri tegak, bukan karena harta, karena nama. Hati membaca semangat harta dengan merah putih 1000 kata sejarah. Peluru dan badai tak menggetarkan jiwa. Kau maju terus hadapi bahaya. Bukan mencari hormat, mencari puji. Namun tegaklah janji, bebaskan berbangsa. Keringat dan darah saksi bisu, perjuangan suci tanpa pamrih. Mengukir sejarah, mengukir raja demi masa depan yang bersih. Oke, mungkin dari penampilan Farih ini, apakah ada saran atau masukan untuk Farih dari teman-teman semuanya? Boleh saran? Iya, dulu. Aku boleh. Boleh, silakan. Buat Kang Farid, kalau dari aku sih dari yang tahu ya, terus aku lihat juga mungkin ada beberapa yang masih diam matanya. Terus untuk overall memang udah bagus buat pembulatan suara, bagus. Terus buat diam itu udah cukup lah. Cuman mungkin kalau misalkan lebih pede lagi, kaki bisa lebih relax, lebih santai kan, gitu kan? Bisa lebih relax, diem aja, yang gerak cukup tangan aja, dan tatapan mata masih cukup liar ya. Karena tadi aku lihat setelah melihat teksnya itu dia masih suka kayak lihat ke atas, terus lihat ke pinggir, dan ke aku juga tadi kan. Padahal sekarang kan udah di video nih, kayaknya nanti ke yang lain juga bisa lebih fokus ke kamera aja deh. Karena kan nanti maksud aku fokus satu titik ke depan tuh bisa ke kamera aja. Kalau di video, kalau misal nggak ada bisa lihat mana aja gitu. Terus ekspresi juga, ya aku juga nyadar sih aku juga masih kurang ekspresi. Cuman ya itu sih salah satunya dari aku. Ekspresi kamu sama tatapan mata. Oke. Berterima kasih. Ya. Ada yang lain? Ada yang mau? Ada saran? Ya, boleh. Kita sama-sama belajar. Ada. Jadi sampaikan semua tadi. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mahdi dan saya dari kelas 10 atau 10. Kali ini saya akan membacakan puisi yang dimana judulnya itu Ku tahu nyala di hatiku.
Ya sih. Katanya Di antara cahaya lentera, kulihat senyum menarik hati, seperti api kecil yang tak pernah padam di dada. Hutan namamu namamu kutulis di antara bintang, sebab di setiap rinduku selalu memanggil namamu. Ya, sekian, terima kasih. Beneran lu tahu? Mungkin ada kritik dan saran dari suaminya ini suami. Hai suami. Tadi itu udah bagus ya, dia tuh dari awal udah jalurnya tuh udah bagus, alurnya tuh udah bagus. Tiba-tiba yang dikit langsung ini ya, anjir. Langsung ke trigger aja. ke distract Udah bagus sih Ali. Overallnya udah bagus kok. Udah keren, cuman tadi ya ya distract bisa lebih ini lagi lah, pede lagi. ya. Sekian dari teh. Udah. Cuman ke distract ya. Iya, masih kurang apa ya, fokus lah. Jadi maksudnya nggak fokus ke puisinya, nggak apa sih? Kamu masih masih apa? Nyampurin perasaan kamu ke luar gitu. Jadi itu lebih dalam sih. Seharusnya- Jadi dari di puisi itu kan bisa kamu tuh kan ada yang namanya menghayati kan. Nah di situ berarti kamu fokus di satu hal, perasaan kamu. Berarti kalau misal mau fokus di situ, kamu nggak nyampurin perasaan kamu yang di luar. Jadi indera kamu yang di luar tuh nggak kamu pakai. Jadi gini gitu, kamu baca, berarti kamu fokus di puisi ini kan. Kalau kamu masih ngedengar suara-suara yang lain, berarti kamu belum terlalu menghayati atau belum terlalu fokus di satu titik ini. Polanya gitu sih, kalau dari aku ya. Jadi kenapa kamu bisa tadi tiba-tiba ketawa ada gini? Ya, iya serius itu kan. Jadi kayak aku tadi baca puisi, mungkin tadi ada dia beberapa kali ketawa, cuman nggak aku hirauin karena cuman aku nggak ngerasa karena aku lagi perasaan aku tuh lagi fokus di puisi ini gitu, lagi fokus di tanpa asa ini. Kamu misalkan ku tahu ya. Perkenalkan, nama aku Nanda dari 10-8. Plasma saksi dan darah. Buah karya aku. Butuh di kandang. Nampaklah dulu pedang patah di tangan harapan pun daunnya pukulan serba kami patuh tak bersuara di seberang sana senapan meraup jiwa dan raga sunyi dan dalam tak tertimbun oleh suara lonceng. Hanya kebukuan jiwa yang kini terhalang benteng. Aku adalah sesal bergentayangan di udara beku, mencari sisa-sisa nafas yang dulu kusebut diriku. Setiap mulai tenangkan kini jadi bara yang membakar, melihat mimpi
yang ikut hangus terbakar. Oh, tanah yang basah, sampaikan pada hari yang masih berdetak bahwa kehormatan ini adalah luka yang takkan diperlukan. Oh, aku roh yang tercabut, tak punya makam untuk disinggahi, hanya jadi bersenja. Aku pikir punya alat menyaksikan fajar pergi. Tolong, jangan biarkan namaku hanya jadi dongeng lama, sebab mati di sini adalah derita yang tak berujung drama. Oke, terima kasih Nanda atas tampilannya. Mungkin ada saran dan masukan dari teman-teman semuanya. Mulai dari siapapun itu. Kalau keseluruhan udah bagus kamu cuman tadi masih ada kekeliruan ya. Masih berfokus, masih lihat tatapan kamu masih gini kan? Nah gitu. Kalau harusnya tadi fokus ke kamera, sekarang bisa kayak gini. Jadi cara kamu menyampaikan kesenangan itu, kamu nggak perlu sampai kayak nah gitu. Tapi seperti ini kamera, kamu bisa kayak kanan aja gitu, nggak usah kayak mata pun ya. Terus untuk intonasi nada naik turunnya mulai dari hening sampai ke naiknya tuh udah bagus karena tadi cuman kamu bisanya kalau bisa naikin intonasi sama nurunin itu nanti misalnya ekspresi lagi. Kalau tadi kamu naikin intonasi sama nuruninnya itu masih kayak cuma suara doang, ekspresi kurang sih. Udah pas lah, cuman enggak sejalan gitu sama intonasi. Kamu masih kayak flat tatapan gitu. Oke. Cuma tadi pas setelah kedepannya mungkin kamu udah ngeh, akhirnya kamu fokus lagi ke satu titik kan. Lihat, udah bagus. Cuma tadi aja awal-awal kamu masih ada blundernya. Terus untuk penghayatan tadi yang dibilang Mas Ali, kamu udah bagus. Jadi yang udah gampang ke distract, bahkan tadi ada yang masuk pun kamu masih bisa lanjut kan? Enggak ke Ya, gak kayak aku tuh. Iya, nggak tiba-tiba stop, nggak tiba-tiba apa itu bagus banget. Itu tuh benar-benar kamu masuk ke unsur percaya diri, fokus, konsentrasi, itu kamu dapetin bagus. Udah sih. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya yang memperkenalkan diri, nama saya Sandra Sani, berasal dari kelas 10. Sekarang saya akan membacakan sebuah puisi berjudul Pengukur karya Khairil Anwar. SMB. Pengukur karya Khairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa. Maju! Ini barisan tak benderang berpalu, kepercayaan tanda menyeru. Sekali berarti, sudah itu mati. Maju! Bagimu negeri, menyediakan api. Punah di atas menghampa, binasa di atas ditindas. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai, jika hidup harus merasa. Maju, serbu, serang, terjadi. Hey.
Oke, mungkin ada saran dan masukan dari teman-teman semua. Ayo tadi yang pertama. Saran duduk. Oh ya, Mbak. Nah nih, aku mau ngasih materi buat sekalian sekaligus saran. Tapi saran kalau untuk Sandia. Sandia, tadi untuk kepercayaan diri udah bagus, cuman mungkin tadi kamu belum mendengarin yang Sebelum-sebelumnya. Jadi kalau di baca puisi itu kan kita ada yang namanya mata kuliah, bisa dia kan baca itu. Pokoknya dari pinggang ke bawah tuh kita harus diem aja gitu. Terus dalam satu baris itu kamu harus dihabisin aja, jangan baca terus dari depan lihat lagi ke naskah, jangan gitu. Itu sih paling. Terus nih ada beberapa hal yang bisa aku jadiin materi. Terus dibahas gak soal gimana sih cara bikin puisi yang memang enak, nyaman. Kalau menurut aku ya, tadi beberapa yang aku perhatiin dari kalian, kadang masih ada beberapa yang kalau si puisinya ini nulis tapi ini cipta bukan baca, beda lagi. Ini cipta puisi. Kalau semisal kalian nulis di ending atau di akhir itu jangan sampai jadi nanggung. Jangan sampai. Jadi kalian harus bisa ngolah kata biar bisa jadi penutupan. Misalkan kalau semisal dari awalnya sedih, endingnya mau sedih lagi atau mau senang gitu. Misalkan awalnya kamu tuh terpuruk, aku berjalan di jalan yang gelap. Sampai akhirnya di sini di akhir telah kutemukan titik terang sebagai namun hanya harapan yang jadi kemaram. Ini sampai akhirnya dia nemuin harapan, sampai akhirnya dia nyampe di harapan tersebut dan selesai. Jadi puisi pun sama punya ending, lagu pun sama kan. Gak mungkin kita nanggung tiba-tiba pas lagi puncak-puncaknya cut langsung stop, ngerti gak? Tadi ada beberapa puisi yang aku dengerin, kalian tuh masih misalkan ini baru mau naik, tapi tiba-tiba stop udah beres, ngerti gak? Tadi makanya aku sempet kayak kaget gitu kan, kirain masih lanjut gitu, udah selesai ternyata, ngerti gak? Jadi jangan sampai kalau lagi bikin puisi karya sendiri ya, terus kalian tuh jangan sampai nanggung di ending. Harus sampai jadi ending di puisi itu, jadi penutupan yang pas buat puisi itu. Misalkan tadi siapa ya? Aku jadi tanggung banget. Iya sih. Soalnya makanya kenapa aku bikin puisi panjang itu, karena memang jujur lebih susah bikin satu bait dibanding panjang. Soalnya kalau bait itu bayangin aja, semua hal yang kamu rasain harus dibikin cuma lewat 4 kalimat, ngerti gak? Ya kan? Cuma bisa dibikin 4 kalimat. Jujur itu seharusnya lebih susah dong, ngerti gak? Oh iya. Karena kan awal dari cuma 1 kalimat nih, orientasi atau kamu tuh lagi ngerasain apa, pengenalan dari sejudul, terus tiba-tiba langsung naik puncak, langsung langsung nyampain hal yang kalian rasain ke judul itu. Terus tiba-tiba di bait ketiga kalian udah mau penutupan, solusinya apa? Di bait keempat udah penutupan, udah beres. Udah di baris keempat udah beres, ngerti gak? Makanya aku bikin panjang ini karena memang menurut aku lebih mudah kalau bikin puisi panjang. Jadi kalian full bikin semua atau nyari? Kamu bikin. Kalau untuk Ridho
udah cukup bagus sih, cuman masih cukup nanggung lah, karena itu masih hanya sekedar solusi gitu dia gitu. Aku nggak ngedengar kayak udah ngerasa bener, udah ngerasa baik gitu. Karena kan di situ kayak aku mendengarin itu maknanya itu kayak yang tersingkirkan gitu kan, ya kan? Kalau bisa ada ending di mana posisinya sekarang tuh kamu udah apa gitu. Di situ kamu kayak ngerasa kayak cuman ngungkapin perasaan kamu, tapi kamu nggak ngasih tahu kamu tuh udah kayak gimana sekarang. Ya. Jadi maksud aku nanggung tuh gitu. Jadi jangan pas lagi naik-naiknya solusi baru beres, tiba-tiba udah di-cut, udah selesai. Itu bikin rancu gitu sebenarnya. Ini pengalaman aku aja sih. Soalnya beberapa kali aku bikin puisi, terus orang bilang jelek itu memang karena waktu di akhirnya itu ternyata mereka ngerasa kayak aneh itu. Kayak aneh gitu ngedengarnya, nggak kayak puisi-puisi lain. Terus aku baca lagi, memang itu biasanya kesalahannya tuh di endingnya itu di akhir. Mereka kayak aku masih pas masalah lagi puncak, bukannya diselesain di puisi itu tuh, aku malah selesai. Jadinya kayak puisi yang belum beres aja itu mah, ngerti gak? Terus kalau terus judul juga itu penting banget sih, jangan sampai lewat. Itu tuh kalau baca puisi, judul itu bagian unsur puisi kan, berarti itu yang harus kalian baca juga. Pakai penekanan juga. Iya, pakai penekanan juga, pakai intonasi gitu. Ada tapi gak mungkin sih di judul aja udah naik turun mah. Pasti dari turun dulu kan, dari bawah dulu, terus pas di pertengahan atau puncak konfliknya kalian baru naik kan biasanya gitu. Tapi intinya dari judul pun kalian udah ngasih intonasi gitu. Untuk penciptanya siapa, itu penting banget itu. Kalian kalau misal kepilih nih aku lomba, kalian itu pasti jadi nilai juga. Gak boleh kalian misalkan tiba-tiba baca puisinya di perkenalan nyebutin judul, pas baca puisi nggak disebutin judul, itu nilai minus lah. Karena kan puisi sendiri unsurnya kan ini judul di puisinya, unsur di puisinya itu ada judul. Berarti hal-hal yang jadi unsur puisi itu kalian harus bacain itu semua. Nah iya. Tadi siapa ya? Tadi ada beberapa sih aku lupa yang ada dia bacain judulnya pas perkenalan. Cuman pas mau baca puisinya dia malah langsung ke bait pertama. Itu gak boleh. Itu kurang pas lah untuk baca puisi. Kecuali musikalisasi yang tadi aku bilang. Soalnya tiap metode menyajikan puisi itu beda-beda sih. Cara-caranya, teknik-tekniknya itu beda banget. Sama-sama puisi, cuman pembawaannya kan dari judulnya juga musikalisasi, baca sama teatrikal. Kalau teatrikal mungkin masih ada nyebutin judul. Kalau musikalisasinya nggak usah, ngapain nyanyi tiba-tiba baca judulnya, nggak usah kan? Ya nggak? Yeah. Langsung aja ke lirik kalau musikalisasi. Kalau misal teatrikal masih bisa, kenapa? Nanti kan pas drama mulai dia bisa nyebutin dialognya sambil nyebutin dulu judul. Itu aja sih saranku. Soalnya tadi yang aku lihat, entah kalian ini lihat Google atau mungkin bikin sendiri. Tapi kalau Google biasanya harusnya udah rapih sih. Mungkin kalian bikin sendiri ya. Cuman gak apa-apa, itu udah bagus sih. Untuk pemilihan kata, diksi kata, karena kan sebenarnya sastra, ini kan puisi sastra kan, tentang diksi sih sebenarnya. Cuman aku ngasih tahu hal-hal kayak penutupan, cara baca puisi itu tetap kalian kan nanti lomba atau mungkin nanti tugas kan, itu bisa jadi poin gede nanti pas penilaian. Nanti kalau 11 kalau nggak salah ada ya musikalisasi kok. Hah? Kelas 10 juga ada kok salah. Ya. Kalau aku
disuruh ini. Nanti itu sama guru tuh ada bacain puisi sambil drama. Teatrikal bahasa. Hah? Bukan, itu lomba beda lagi. Ini mah tugas sekolah. Gitu guys. Itu aja sih kalau dari aku. Ya udah